saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat seminggu yang lalu, Bapak Ibu, ketika beribadah, ada firman yang meneguhkan saya bahwa kita ini ditetapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa setiap orang percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Luar biasa. Dan saya cari di terjemahan lain ada penegasan kembali yang itu sangat luar biasa menurut saya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, Yesus berkata, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang aku lakukan. Dan bukan hanya itu, mereka juga akan melakukan berbagai keajaiban yang hebat dari, dari yang pernah aku buat. Nah, saya pikir ini luar biasa, Bapak Ibu, ketetapan setiap orang percaya bahwa rancangan Tuhan dan ketetapan Tuhan itu begitu ajaib. Setiap orang percaya dipakainya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa seperti maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga pagi hari ini saya mengangkat tema Bapak Ibu ditentukan untuk melakukan perkara besar. Tetap fokus dan jangan teralihkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Alkitab diceritakan bahwa ada kisah yang sangat heroik dari salah satu pahlawan iman yang ditetapkan sejak dari lahir untuk melakukan perkara besar. Tetapi di tengah masa hidupnya mengalami berbagai tantangan dan menghadapi masa sulit. Bahkan di dalam perjalanan hidupnya ada keputusan-keputusan yang salah yang diambil sehingga menyebabkan seolah kekacauan di dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu bersama-sama membuka Hakim Hakim 13 ayat 5. Kita mau belajar dari kisah seorang Simpson. Saya baca buat kita semua, Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saya percaya bahwa orang tua yang mendapatkan janji Tuhan seperti ini pasti senang. Karena saya yakin setiap orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Dan orang tua Simpson bersyukur mendapatkan janji bahwa anaknya dipercaya Tuhan untuk melakukan perkara yang hebat, yang luar biasa dengan kondisi tertentu. Menjadi seorang nasir, orang yang dikhususkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Menjadi pembebas bangsanya, penyelamat bangsanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Pada waktu zaman Simpson, Israel dijajah oleh bangsa Filistin dan itu bukan pertama kali bangsa Israel mengalami penjajahan. Di Alkitab ada sekitar 7 kali bangsa Israel dijajah oleh bangsa lain. Dan tentu saya percaya bahwa orang tua Simpson sangat senang dan antusias menyambut anak yang dinanti-nantikan. Bahkan kalau kita urutkan di ayat seterusnya bahwa orang tuanya memohon petunjuk kepada Allah bagaimana cara mengajar anaknya. Nah, singkat cerita Simpson menjadi besar dan diberkati oleh Tuhan dan mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, awal kisah Simpson sangat luar biasa. Kita sama-sama mengerti. Janji atas hidupnya tergenapi. Simpson sering mengalahkan musuh, termasuk orang Filistin. Tetapi di dalam pertengahan kisah hidupnya, ada kesalahan keputusan yang diambil yang mengakibatkan fokusnya bergeser dan teralihkan oleh hal lain.
Samson mengerti rencana Tuhan, tetapi dia bukan mengerjakan rencana Tuhan dalam hidupnya, tetapi didapati dia mengejar mimpi atau agendanya sendiri. Salah satunya Simpson memiliki kelemahan dengan wanita. Dan puncaknya adalah ketika Simpson bertemu dengan Delila, perlahan-lahan karakternya berubah, kemudian Simpson mulai jatuh ke dalam kelemahannya dan mengalami hal sulit di dalam hidupnya. Kemudian diceritakan bahwa orang Filistin menangkap dia dan mencungkil kedua matanya. Simpson mengerti rencana Allah, tetapi fokusnya mengerjakan hal lain. Dia memiliki kelemahan, tetapi dia tidak sadar, bahkan dia membuat kelemahannya itu justru yang dominan dikerjakan di dalam hidupnya. Fokusnya teralihkan oleh kelemahannya. Namun, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlepas dari kesalahan Simpson, kita tahu bahwa ketika Simpson sadar akan kesalahannya, dia berbalik kepada Allah, Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk mengerjakan rencananya. Simpson tetap didapati sebagai pahlawan iman dan bahkan orang yang dibunuhnya pada waktu dia meninggal itu lebih banyak ketika dia masih hidup. Akhir hidup Simpson sangat inspiratif, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk mewaspadai bahwa sebetulnya walaupun kita ditetapkan sebagai orang percaya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, sebetulnya kita memiliki kelemahan. Sebetulnya ada banyak orang di dalam hidupnya yang memiliki kelemahan sama seperti Simpson. Kita harus terus mewaspadai supaya kelemahan-kelemahan kita itu tidak membuat setiap kita jatuh, terseret ke dalam hal yang semakin jauh dari rencana Tuhan. Kita harus sadar kelemahan kita, kemudian buat sebuah planning, sebuah rencana untuk mengatasi kelemahan kita. Jangan sampai hidup kita ini dominan mengerjakan kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita. Kita tahu Simpson, saya katakan tadi bahwa dia memiliki kelemahan dalam hal wanita. Dan kemungkinan besar ada orang percaya yang memiliki kelemahan yang sama seperti Simpson, wanita. Ada juga kelemahan-kelemahan lain yang sering dilakukan oleh orang percaya. Mungkin kelemahan dalam mengatur keuangan, mungkin kelemahan di dalam menguasai diri, mungkin kelemahan dalam hal lainnya yang membuat dia semakin tidak percaya diri dan bahkan tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Nah, terus kita waspadai setiap kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita, karena bisa jadi kelemahan yang ada di dalam hidup kita dipakai si jahat untuk menarik kita keluar dari rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bahkan ketika kita mengalami hal sulit sekalipun, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap mempercayai janji Tuhan dan jangan menyerah. Ada orang, saya tidak bermaksud menghakimi, ada orang yang mungkin pernah mengambil keputusan sehingga terjerat dalam persoalan keuangan, terjerat dengan hutang kepada orang lain. Nah, seringkali orang yang begitu dia merasa bahwa tidak layak untuk melayani Tuhan, tidak layak untuk mengerjakan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terbukti kisah Simpson yang dia melakukan kesalahan fatal dalam hidupnya, Tuhan tetap melihat situasinya. Bukan pembenaran untuk kita berbuat salah, tetapi Tuhan melihat sikap hati yang setiap orang yang menyadari kesalahan, kemudian dia berbalik kepada Tuhan, kemudian Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sehingga didapati Simpson luar biasa, ending hidupnya diakhiri dengan baik. Kadang ketika orang sedang terjerat dalam persoalan yang besar,
persoalan hutang, persoalan hidup terpuruk kondisinya, ada kecenderungan mereka ingin berhenti dari melayani Tuhan. Ada kecenderungan mereka ingin bersembunyi untuk tidak bertemu dengan orang-orang seiman, tidak mau untuk dinasihati. Tetapi pagi hari ini, Bapak Ibu, mari jangan sampai kelemahan ataupun kejatuhan kita itu membuat kita justru semakin jauh dari rencana Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ingat bahwa kita ditentukan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, seperti firman-Nya. Kita imani bersama. Tuhan menetapkan setiap orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Selagi kita mau membuka diri, selagi kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kesempatan selalu terbuka bagi orang percaya yang mau berubah dan memperbaiki diri. Kembali kepada Tuhan dan untuk mengerjakan rencananya. Ingat bahwa saat kita jatuh, keputusan terbaik bukan kita berhenti melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi saat kita jatuh, kita berbalik kepada Tuhan, meminta jalan, meminta petunjuknya, meminta supaya disingkatkannya rencananya, di-refresh kembali supaya kita mengerjakannya dan bukan malah kita semakin menjauh dari rencana Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu pasti menolong kita. Di zaman sekarang ada Roh Kudus yang menuntun kita, selagi kita belajar untuk peka, selagi kita mau untuk ikut atas setiap tuntunan ilahi yang itu Tuhan anugerahkan bagi kita, pasti hidup kita akan mengalami perbaikan. Saya katakan tadi bahwa ketika kita sedang mengalami keterpurukan, jangan menyerah dan tetap semangat. Firman Tuhan Bapak Ibu di 1 Korintus 10 ayat 13, saya baca buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan pasti akan membuka jalan keluar bagi setiap kita yang saat ini mungkin sedang mengalami persoalan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu Filipi 4 ayat 13. Terus kita perdengarkan firman Tuhan supaya semakin kita mengalami kuasa firman itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Dan terjadilah kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kita sadar betul sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang ditentukan untuk melakukan perkara-perkara besar. Jangan sampai fokus kita teralihkan oleh hal apapun. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu ketika sidang raya kemarin ada sebuah tanggung jawab yang diberikan bagi gerejanya eh, dengan lompatan multiplikasi yang luar biasa Bapak Ibu. Terus terang ketika saya mendengar itu, saya kaget Bapak Ibu. Ketika berdoa pun saya diingatkan dengan suara-suara. Ketika lompatan 5 kali itu sesungguhnya siapakah yang kau senangkan? Karena saya juga berkomitmen, saya mau ikut di dalamnya. Saya diingatkan bahwa segala sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa gereja Tuhan mendapatkan visi. Nah, kita tentu mau ikut terlibat. Kita tentu mau ikut terlibat untuk membuat kegerakan di dalamnya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Kalaupun kita pernah kesalahan, maka ingat kita berbalik kepada Tuhan, kembali kepada rencananya, dan menemukan visi yang daripada Tuhan mengerjakan kembali. Pasti Tuhan akan menolong kita, akan memberkati kita. Terpuji nama Tuhan, diberkati setiap jemaat Tuhan, supaya terus dibawa mengalami perkara-perkara yang ajaib, bukan dari kata orang, tetapi mengalami pengalaman sendiri. Dan Tuhan dimuliakan atas setiap apa yang kita kerjakan. Jadi bagian yang ikut masuk di dalam kegerakan yang Tuhan Allah tetapkan bagi gerejanya, jangan nyinyir, jangan berkecil hati, terus semangat, terus kita jangkau semuanya untuk Tuhan. Saya diingatkan bahwa kita mengerjakan bukan demi kebesaran kita, tetapi untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.